apa perbedaan PPOK dengan penyakit paru lainnya dok, seperti asma, kemudian TBC, seperti itu. Nah silahkan dokter Tifla. Oke, kita bahas dulu ya. Berarti tadi ada 3 ya pembagiannya, yaitu ada PPOK, asma, dan TBC. Yang perlu diketahui, PPOK dan asma ini bukan merupakan penyakit yang menular. Sementara TBC ini merupakan penyakit menular. Jangan salah ya, TBC ini merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Karena sangat menular penyakitnya dan juga pengobatannya membutuhkan waktu intensitas yang lama. Nah, perbedaannya kita bagi dulu. Kalau PPOK ini berdasarkan onset usia ya. Umumnya PPOK ini terjadi pada pasien usia di atas 40 tahun. Sementara kalau asma itu bisa terjadi mulai dari anak-anak hingga usia dewasa. Begitu. Sementara kalau TBC itu bisa terjadi pada semua usia, bahkan pada anak-anak begitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya TBC. Yang kedua, kita membagi asma dan PPOK bukan merupakan penyakit yang menular, sementara TBC merupakan penyakit menular. Nah, yang ketiga, dari keluhannya. Dari keluhannya, kalau pada PPOK, biasanya pasien mengeluhkan sesak napas semakin berat jika beraktivitas, makin hari dengan bertambahnya usia sesak napas makin berat, begitu. Nah, sesak napasnya bisa disertai dengan bengi ataupun wheezing ya, kita lebih kenal dalam istilah medis itu wheezing, ataupun bahasa sehari-hari kita kenalnya mengi. Itu terjadi karena apa? Karena adanya penyempitan pada saluran napas. Nah, gimana cara bedain sama asma dok? Begitu ya pertanyaannya. Asma kan juga ada sesak napas, mengi, begitu. Nah nanti kita bahas ya selanjutnya. Sementara pada TBC itu jarang mengalami sesak napas. Juga bisa mengalami sesak napas, tapi pada TBC itu biasanya keluhannya itu batuk bisa berdahak atau disertai dengan nyeri dada, sesak juga bisa, penurunan berat badan. Jadi pada TBC ini adanya keluhan yang sistemik begitu. Juga bisa keluhan-keluhan lainnya. Kalau pada asma dan PPOK ini bisa disertai dengan batuk, nyeri dada, juga bisa nyeri dada kan karena kadang batuk terus-menerus ya, itu juga bisa. Dan juga dari hasil pemeriksaannya, biasanya kalau dokter memeriksa ya, kalau misalnya asma dan PPOK itu biasanya suaranya mengi ataupun wheezing. Biasanya kalau pada TB, jika ada infeksi sekunder itu bisa suaranya rongki. Dan pada TB juga bisa mengalami suara mengi, yaitu pada TB yang keadaannya bagaimana? Yaitu kita ada sebut namanya dalam istilah medis itu SOPT, sindrom obstruksi post tuberkulosis. Nah, itu juga bisa menghasilkan suara mengi begitu. Yang perlu kita garis bawahi antara menular dan tidak menular, nanti kita akan melihat lagi dengan ronsen, klinis pasien begitu. Jangan lupa kalau asma ini adanya riwayat ataupun bakat atopi. Bakat atopi itu apa? Nah, bakat atopi itu kita bahas dulu ya. Bakat atopi itu misalnya katakanlah dalam satu keluarga, neneknya misalnya ada riwayat hidungnya ini gatel. Kalau misalnya cuaca dingin atau paparan debu gampang bersin, hidung tersumbat ataupun gatel. Itu yang disebutkan dengan rinitis alergika. Nah, sebenarnya yang diturunkan itu yaitu bakat atopinya. Misalnya pada anaknya kadang-kadang mengalami eksim ataupun gatel atau dermatitis atopi ya, mungkin pernah dengar begitu. Sementara pada cucunya nanti itu akan mengalami asma ataupun asma bronkial ya. Jadi sebenarnya yang diturunkan itu bakat atopi. Jadi bakat atopi itu bisa asma, rinitis alergi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.